Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu guru pendamping yang masih setia mendampingi adik-adik untuk belajar skolastik pada hari ini. Salam cerdas juga untuk adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Baik adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran skolastik bahasa Indonesia tentunya bersama saya Nur Fadilah. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih yang sama ya pembahasannya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan kalimat. Nah, tetapi hari ini kita akan membahas subtes pemahaman bacaan dan menulis atau yang biasa disingkat dengan PBM. Jadi kalau pekan sebelumnya kita membahas mengenai PPU, hari ini kita membahas mengenai PBM. Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan sebelumnya bahwa pemahaman bacaan dan menulis ini ya kita akan mempelajari untuk materi kalimat. Jadi kalimat bukan hanya dipelajari pada subtes pemahaman dan pengetahuan dan pemahaman umum ya, tetapi juga untuk pemahaman bacaan dan menulis. Nah, di sini kita khusus akan membahas latihan soalnya saja ya adik-adik. Karena untuk persiapan UTBK nantinya adik-adik harus familiar dengan ragam soal yang keluar untuk materi kalimat. Oke, nah di sini sudah ada bacaan ya cukup panjang. Tetapi seperti biasa kita skip dulu bacaannya, kita menuju ke soalnya. Oke, soal yang pertama ya, kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 2? Oke, jadi kita tidak perlu membaca semua teksnya, kita hanya melihat apa yang diminta oleh soal. Yang diminta oleh soal adalah kalimat inti nomor 2, berarti kalimat nomor 2. Nah, di sini kakak sudah melampirkan ya kalimat nomor 2-nya. Nah, yang diminta adalah kalimat inti. Masih ingat pembahasan mengenai kalimat inti? Kakak sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya mengenai kalimat inti. Jadi, sebelum kita ke soal ya, sebelum kita ke kalimatnya, kakak mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai kalimat inti. Mengingatkan kembali ya kepada adik-adik bahwa untuk menjawab kalimat inti, maka yang perlu adik-adik perhatikan adalah, jadi ada rumus kalimat inti yang biasanya keluar dalam UTBK. Kalimat inti itu bisa berupa subjek dan predikat saja, ya. Bisa juga berupa subjek, predikat, dan objek. Tergantung dari kalimatnya ya adik-adik. Kalau kalimatnya membutuhkan objek, kata kerjanya membutuhkan objek, dalam hal ini adalah verba transitif, maka rumusnya harus seperti ini, subjek, predikat, dan objek. Nah, tetapi jika ada juga ya rumus kalimat inti, subjek, predikat, pelengkap. Nah, ini tergantung lagi dari kata kerjanya. Kalau kata kerja yang digunakan adalah verba intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek, maka yang digunakan adalah pelengkap. Seperti itu. Nah, ada juga ya kalimat inti yang rumusnya adalah subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Seperti itu. Jadi ada 4 rumus kalimat inti yang bisa adik-adik pilih nantinya, sesuaikan dengan opsi ya, atau disesuaikan juga dengan kalimat pada soalnya. Nah, untuk menentukan kalimat inti ini ada beberapa tahapannya ya adik-adik. Kakak ingatkan kembali. Yang pertama adalah tentukan pola kalimat.
tentukan dulu pola kalimatnya ya. Nah, setelah menentukan pola kalimatnya, yang kedua adalah hilangkan keterangan ya, hilangkan keterangan. Jadi, adik-adik, di dalam kalimat inti tidak perlu ada keterangan, unsur keterangan. Kemudian yang ketiga, sederhanakan kalimatnya. Sederhanakan kalimat. Nah, jadi adik-adik bisa catat kembali ya rumus untuk kalimat inti, menentukan kalimat inti, dan juga tahapan untuk menentukan kalimat inti. Jadi menentukan pola kalimat terlebih dahulu, setelah itu menghilangkan keterangannya. Jadi di dalam kalimat inti tidak perlu ada keterangan. Kemudian menyederhanakan kalimatnya. Seperti itu. Oke, jadi kita menuju ke kalimat nomor 2. Strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen yang fokus, kreatif, dan fleksibel untuk menciptakan dan mengembangkan diferensiasi yang relevan sehingga membuat persaingan lebih hidup karena menawarkan manfaat yang kurang lebih sama kepada konsumen. Nah, kalimatnya cukup panjang ya. Kita diminta untuk mencari kalimat inti. Yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan pola kalimatnya terlebih dahulu. Oke, di kalimat nomor 2 ini, strategi perusahaan bertindak sebagai subjek tentunya ya. Bertindak sebagai subjek. Oke. Adalah, masih ingat ya penjelasan kakak mengenai pola kalimat? Adalah ini bertindak sebagai predikat karena adalah, merupakan, dan juga ialah itu bertindak sebagai verba copula ya, sehingga tentunya bertindak sebagai predikat. Nah, selanjutnya, pola selanjutnya ya, menyediakan barang konsumen yang fokus dan seterusnya ya sampai kepada konsumen. Menyediakan barang konsumen yang fokus itu bertindak sebagai objek. Seperti itu. Bertindak sebagai objek. Kalau misalnya adik-adik masih bingung menentukan, Kak, kenapa bisa objek ya? Nah, coba dibalik kalimatnya. Nah, tetapi karena ini adalah verba copula ya, adalah, sehingga setelah adalah itu bertindak sebagai objek. Seperti itu ya adik-adik. Nah, yang fokus, kreatif, dan fleksibel itu masih bertindak sebagai objek sebenarnya. Kenapa? Karena ada kata yang. Kata yang di sini bertindak sebagai perluasan objek. Kemudian untuk dan seterusnya ya. Untuk menciptakan dan mengembangkan diferensiasi yang relevan dan seterusnya, itu bertindak sebagai keterangan. Oke, nah kita sudah bisa memulakan kalimat ya, sudah memulakan kalimat. Sekarang kita menghilangkan keterangannya. Nah, sudah ditentukan keterangannya, berarti kita akan menghapus bagian untuk sampai dengan konsumen ya. Sampai sini adalah keterangan. Sehingga kita hilangkan ini ya adik-adik. Yang tersisa adalah strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen yang fokus, kreatif, dan fleksibel. Nah, tersisa itu ya. Kemudian kita mencoba untuk menyederhanakan kalimatnya. Karena kita sudah menghilangkan keterangan, kita coba untuk menyederhanakan kalimatnya. Dalam hal ini sebenarnya adalah kita bisa menyederhanakan subjek, menyederhanakan predikat, menyederhanakan objek ya, atau menyederhanakan pelengkap jika ada pelengkapnya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari kalimat ini, strategi perusahaan, tidak ada lagi yang bisa disederhanakan ya, karena subjeknya sudah seperti ini, strategi perusahaan. Kalau kita hilangkan strategi, maka maknanya akan berubah. Jadi,
subjeknya strategi perusahaan, predikat adalah menyediakan barang konsumen yang fokus, kreatif, dan fleksibel. Nah, yang bisa disederhanakan di sini adalah objek ya adik-adik. Kenapa? Karena ada kata yang. Kata yang ini merujuk kepada perluasan. Perluasan. Sehingga dalam kalimat inti tidak perlu ada ini ya, yang fokus, kreatif, dan fleksibel. Seperti itu. Jadi, kita sudah bisa menemukan adik-adik, menemukan kalimat inti. Berarti kalimat intinya adalah strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen. Nah, itu kira-kira ada di opsi yang mana adik-adik? Opsi A, strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Kalau kita lihat opsi B, strategi perusahaan adalah menciptakan diferensiasi. Jelas salah, diferensiasi ini masuk ke dalam sini ya, ke dalam keterangan. Makanya sehingga salah. Strategi perusahaan adalah membuat persaingan. Membuat persaingan juga ada di dalam sini, di dalam keterangan. Sehingga ini salah. D, strategi perusahaan adalah menawarkan manfaat. Nah, menawarkan manfaat ini juga ada di keterangan ya. Strategi perusahaan adalah mengembangkan diferensiasi. Nah, sama. Ini juga kata ini diferensiasi juga ada dalam keterangan sehingga salah ya. Jadi yang tepat adalah opsi A. Oke, adik-adik silahkan adik-adik dicatat dulu ya, karena ini sangat penting untuk persiapan menjawab soal kalimat inti ya. Kalian akan sulit menentukan kalimat inti jika tidak bisa menentukan rumus dan tahapannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke latihan soal berikutnya ya. Nah, latihan soal yang kedua. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 5 adalah, oke, kita diminta untuk melengkapi kalimat 5. Di sini kakak sudah menampilkan kalimatnya. Jadi kita tidak perlu lagi kembali ke teksnya ya. Kalimatnya adalah fokus etik adalah fenomena umum lintas budaya untuk mendefinisikan serangkaian fenomena universal di antara semua budaya, sedangkan fokus emik adalah titik-titik. Nah, kita diminta untuk mengisi bagian yang rumpang ini. Oke, mungkin adik-adik masih bingung ya terkait sebenarnya teks ini membicarakan tentang apa. Oke, kita coba ke teksnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi teks ini sebenarnya membahas mengenai ini ya adik-adik, pasar Red Oceans. Jadi pasar Red Oceans ini adalah berisi struktur persaingan umum yang menerapkan strategi etik versus emik untuk mencapai pangsa atau permintaan yang lebih besar. Jadi intinya dalam pembahasan teks ini itu membahas mengenai pasar Red Oceans. Jadi di mana pasar Red Oceans ini memberikan jadi melakukan perang dengan adanya persaingan di kalimat ini ya, di kalimat 6 sampai di kalimat 9 itu menjelaskan mengenai pasar Red Oceans ini. Kita coba kembali ke soal nomor 2 ya, ke soalnya. Di kalimat 5. Nah, yang diminta adalah mengisi kalimat rumpang. Fokus etik adalah fenomena umum lintas budaya untuk mendefinisikan serangkaian fenomena universal di antara semua budaya. Sedangkan fokus emik adalah, nah kira-kira adik-adik, dari setiap opsi ini ya, opsi A sampai E, yang mana yang cocok untuk mengisi atau melengkapi kalimat nomor 5? Apakah A, fenomena unik lintas budaya,
B. Peristiwa fenomenal di beberapa budaya. C. Fenomena universal dalam berbagai budaya. D. Fenomena spesifik yang terjadi di dalam satu budaya. Dan E. Fenomena yang berlangsung di semua budaya. Nah, sebenarnya kita meskipun tidak melihat atau membaca teks secara umum, ya secara keseluruhan, dari sini kita sudah bisa mendapatkan informasi. Fokus etik adalah fenomena umum lintas budaya. Nah, kalau ada umum, ya ada umum, berarti fokus emik itu merujuk kepada yang spesifik. Seperti itu. Karena di dalam teks tersebut sebenarnya membahas mengenai persaingan antara etik dan versus emik. Jadi kalau fokus etik merujuk ke fenomena umum, maka fokus emik akan merujuk ke fenomena spesifik. Nah, fenomena spesifik itu ada di opsi D ya. Seperti itu adik-adik. Jadi ini meskipun kita tidak mengetahui teori kebahasaan ya, tetapi dengan menganalisis kalimatnya kita bisa menjawab pertanyaan latihan soal yang kedua ini. Jadi fokus etik fenomena umum, oh berarti kalau fokus emik adalah fenomena spesifiknya. Seperti itu ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita ke latihan soal yang ketiga. Perbaikan kalimat tuju agar menjadi kalimat yang efektif adalah, nah ini kalimat bentuk soal seperti ini, itu kita sudah pelajari ya di pertemuan sebelumnya mengenai kalimat efektif. Kalimat tuju kakak sudah lampirkan juga soalnya di sini ya. Pada pasar Red Oceans, tingkat inovasi produk rendah. Nah, kalimat tuju ini perlu diperbaiki. Kenapa? Karena tidak efektif. Kira-kira apa yang cocok untuk perbaikan kalimat tuju ini? Apakah opsi A, menghilangkan kata pada? Atau B, menambahkan tanda koma setelah oceans? Atau C, menghilangkan kata pasar? D, mengganti kata produk menjadi barang? Atau E, menambahkan tanda koma setelah inovasi? Nah, perlu adik-adik ketahui ya, untuk memperbaiki suatu kalimat, maka catatan pentingnya adalah kalimat tersebut makna tidak boleh berubah ya. Makna kalimat tidak berubah. Nah, jadi ketika memperbaiki suatu kalimat, kalimat tersebut maknanya harus sama ketika diperbaiki atau sebelum diperbaiki. Kalau misalnya opsi A, kita menghilangkan kata pada ya, menghilangkan kata pada. Berarti ini dihilangkan, tersisa pasar Red Oceans, tingkat inovasi produk rendah. Nah, kalau kata pada dihilangkan, maka kita akan bingung menentukan yang mana yang bertindak sebagai predikatnya. Pasar Red Oceans ini bertindak sebagai subjek, tingkat inovasi produk rendah, kita tidak bisa bertindak, tingkat ini tidak bisa bertindak sebagai predikat atau inovasi produk. Ini juga tidak bisa bertindak sebagai predikat. Nah, sehingga menghilangkan kata pada itu tidak boleh ya, tidak bisa dihilangkan. Kalimatnya akan menjadi tidak efektif. Kalau opsi B, menambahkan tanda koma setelah oceans. Oke, kita coba ya. Ini tanda koma. Pada pasar Red Oceans, tingkat inovasi produk rendah. Nah, pada pasar Red Oceans bertindak sebagai keterangan ya, keterangan pengantar kalimat. Kenapa? Karena ada kata pada. Pada itu adalah preposisi. Preposisi di awal kalimat bertindak sebagai keterangan. Tingkat inovasi produk itu subjek ya.
dan rendah itu adalah predikatnya. Oke, jadi sudah bisa kalimatnya sudah menjadi lebih efektif. Kita keep untuk opsi bagian B ya. Berarti jawabannya mungkin B. Gitu. Jadi kita keep dulu. Kalau opsi C, menghilangkan kata pasar. Kata pasar. Oke, ini kata pasar dihilangkan ya. Berarti pada Red Oceans, nah ini fatal jika kata pasar dihilangkan. Karena kata pasar ini jika dihilangkan maka Red Oceans-nya akan berubah maknanya ya. Seperti itu. Kalau opsi C, mengganti kata produk menjadi barang. Tidak, kalau kata produk diganti barang juga tidak berefek ya. Maksudnya meskipun diganti, kalimatnya akan tetap tidak efektif. Seperti itu. Kalau opsi E, menambahkan tanda koma setelah inovasi. Oke, di sini ya berarti pada pasar Red Oceans tingkat inovasi produk rendah. Nah, itu kalimatnya semakin tidak efektif jika ada tanda koma di sini ya. Nah, sehingga yang paling tepat untuk memperbaiki kalimat 7 adalah opsi B. Seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini kemampuan memolakan kalimat adik-adik itu harus bagus ya. Harus terbiasa untuk bisa memolakan kalimat. Oke, selanjutnya latihan soal yang keempat. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai penggabungan kalimat 7 dan 8? Nah, jika ada soal seperti ini, sebenarnya di sini adalah penentuan konjungsi yang harus adik-adik perhatikan. Penentuan konjungsi. Masih ingat adik-adik konjungsi itu apa? Konjungsi adalah tanda penghubung ya. Kata penghubung, mohon maaf. Kata penghubung. Nah, kalau kita lihat kalimat 7 dan 8 ya. Kalimat 7, pada pasar Red Oceans tingkat inovasi produk rendah. Karena pasar biasanya dipenuhi oleh persaingan sejenis. Nah, di sini ada kata karena ya yang bertindak sebagai konjungsi. Kemudian opsi B yang bertindak sebagai konjungsi adalah ketika. Oke. Kemudian opsi C yang bertindak sebagai konjungsi adalah sehingga. Lalu opsi D yang bertindak sebagai konjungsi adalah kemudian. Dan opsi E yang bertindak sebagai konjungsi adalah serta. Oke. Nah, setelah adik-adik menemukan konjungsinya, sekarang kita mencoba ya kalau mengetahui maknanya. Kalau konjungsi karena berarti adalah maknanya menyatakan alasan. Menyatakan alasan. Ketika, konjungsi ketika menyatakan waktu ya. Kemudian sehingga menyatakan akibat. Lalu kemudian ini menunjukkan makna konjungsi tahapan ya. Tahapan. Lalu serta menunjukkan makna konjungsi penambahan. Oke. Penambahan. Nah, setelah menentukan makna konjungsinya, kita tinggal mencocokkan kalimat 7 dan 8. Jadi kita harus memahami apa yang dibahas di kalimat 7 dan apa yang dibahas di kalimat 8. Kalimat 7 membahas mengenai pada pasar Red Oceans tingkat inovasi produk rendah. Karena pasar biasanya dipenuhi oleh persaingan sejenis. Jadi kalau kalimat 7 itu membahas mengenai akibat dari suatu hal ya. Kemudian alasannya kenapa? Karena pasar biasanya dipenuhi oleh persaingan sejenis. Nah, jadi
Kalau di kalimat 7 dibahas mengenai tingkat inovasi produk rendah, kalau di kalimat 8 dibahas mengenai pasar biasanya dipenuhi oleh persaingan sejenis. Kalau kita lihat opsi A, ya, membahas mengenai alasan. Oke, bisa jadi ya. Jadi, kenapa tingkat inovasi produk rendah? Alasannya karena pasar dipenuhi oleh persaingan sejenis. Maksudnya di sini ya adik-adik, pasar itu menjual barang-barang yang sama sehingga tingkat inovasi produknya rendah, seperti itu. Nah, opsi A bisa jadi menjadi jawaban. Kalau opsi B membahas mengenai waktu. Nah, kalimat 7 dan 8 tidak ada yang berkaitan dengan waktu, sehingga opsi B itu sudah bisa kita eliminasi, ya. Kalau opsi C membahas mengenai akibat. Pada pasar Red Oceans, tingkat inovasi produk rendah sehingga pasar biasanya dipenuhi oleh persaingan sejenis. Nah, ini terbalik ya, bukan karena inovasi produknya rendah sehingga pasar dipenuhi oleh persaingan sejenis. Tetapi sebaliknya, karena pasar biasanya dipenuhi oleh persaingan sejenis, maka menyebabkan tingkat inovasi produk rendah. Seperti itu. Jadi, opsi C ini juga kurang tepat. Kalau opsi D, kemudian menggunakan konjungsi kemudian, berarti bermakna tahapan. Nah, kalimat 7 dan 8 tidak membahas mengenai suatu proses ya, atau suatu tahapan, sehingga ini bisa kita eliminasi. Lalu opsi E, pada pasar Red Oceans tingkat inovasi produk rendah serta pasar biasanya dipenuhi oleh persaingan sejenis. Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena pada kalimat 7 dan 8 itu membahas mengenai sebab akibat. Ya, kalau di sini maknanya penambahan, sehingga kurang tepat. Jadi, yang tepat untuk menggabungkan kalimat 7 dan 8 itu adalah opsi A, yaitu menggunakan konjungsi karena. Seperti itu ya adik-adik. Kita menuju ke soal berikutnya. Nah, kalimat namun karena hal ini pula persaingan menjadi berapi-api dapat diletakkan setelah kalimat. Nah, apakah kalimat A kalimat 1, B2, C3, D4 dan E5. Jadi kita dalam soal ini ya, kita diminta untuk menentukan apakah kalimat ini cocoknya itu diletakkan di kalimat setelah kalimat yang mana. Kita coba kembali ke teksnya ya. Namun karena hal ini pula persaingan menjadi berapi-api. Ada kata namun ya adik-adik. Kata namun itu maknanya adalah perlawanan, ya, perlawanan. Berarti kita harus melihat apakah cocok di kalimat 1. Pasar manapun yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pemain yang bersaing disebut pasar Red Oceans. Namun, karena hal ini pula, nah itu kurang cocok ya, tidak tepat karena kalimat 1 tidak berlawanan dengan kalimat yang akan kita tambahkan. Kalau di kalimat 2, strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen yang fokus, kreatif, dan fleksibel untuk menciptakan dan mengembangkan diferensiasi yang relevan sehingga membuat persaingan lebih hidup karena menawarkan manfaat yang kurang lebih sama kepada konsumen. Namun, karena hal ini pula persaingan menjadi berapi-api. Oke, bisa jadi ya adik-adik, karena di kalimat nomor 2 itu membahas mengenai sehingga membuat persaingan lebih hidup karena menawarkan manfaat kurang lebih sama. Jadi karena persaingannya lebih hidup, kemudian ditambahkan kalimat namun karena hal ini pula persaingan menjadi berapi-api. Oke, jadi bisa ya, cocok jika ditambahkan setelah kalimat 2. Oke, kita simpan dulu ya untuk kalimat 2. Kemudian kalimat 3. Red Oceans berisi struktur persaingan umum yang menerapkan strategi etik versus emik untuk mencapai pangsa atau permintaan yang lebih besar. Namun, jika ditambahkan ya, namun karena hal ini pula persaingan menjadi berapi-api.
Nah, itu menjadi tidak cocok juga adik-adik ditambahkan karena tidak berlawanan dengan kalimat 3 seperti itu. Kalau kita lihat kalimat 4 yang dibahas adalah etik ya, yang dibahas adalah etik. Di kalimat 5 yang dibahas adalah fokus etiknya gitu. Kalau kalimat 4 kata etik mengacu penelitian tentang perbedaan lintas budaya, sedangkan emik, nah itu juga tidak berkaitan ya dengan kalimat yang akan kita tambahkan. Begitu pula di kalimat 5 ya, tidak berkaitan juga. Nah, berarti yang cocok untuk ditambahkan kalimatnya adalah setelah kalimat 2 ya. Strategi perusahaan adalah dan seterusnya ya sampai di kepada konsumen. Gitu, seperti itu ya adik-adik. Jadi di sini kemampuan adik-adik menganalisis dan memahami soal itu sangat diperlukan. Bukan hanya dari teori-teori kebahasaan ya. Seperti itu. Jadi yang paling tepat itu di sini. Oke, nah hal ini dapat adik-adik lakukan ya ketika adik-adik membiasakan untuk menjawab soal-soal seperti ini. Oke. Kita lanjut di soal berikutnya. Nah, ini ada bacaan ya. Kita ke soalnya terlebih dahulu. Oke, penggabungan kalimat 3 dan 4. Nah, soal yang bentuknya sama dengan soal sebelumnya tetapi bacaannya ya yang berbeda. Kita diminta untuk menggabungkan kalimat 3 dan 4. Masih ingat caranya ya? Kita melihat dulu konjungsi apa yang digunakan. Kalau opsi A menggunakan konjungsi karena ya. Di sini dia menggunakan konjungsi karena. Nih, kalimat 3 itu membahas mengenai institusi lain dan masyarakat juga harus mendukung kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPK. Karena masyarakat pun ini itu bertindak sebagai kalimat 4, sedangkan institusi lain itu bertindak sebagai kalimat ketiga. Nah, jadi untuk menjawab soal seperti ini, adik-adik harus mengetahui setiap konjungsi yang digunakan. Kalau opsi A menggunakan konjungsi karena, kalau opsi B kita lihat ya, menggunakan konjungsi jika. Lalu opsi C menggunakan konjungsi sedangkan ya. Opsi D menggunakan konjungsi melainkan. Dan opsi E menggunakan konjungsi bahkan ya. Nah, kalau kita sudah menentukan konjungsinya, kita menentukan makna konjungsi itu ya adik-adik. Nah, kalau karena sudah kakak jelaskan sebelumnya ya. Karena itu menunjukkan akibat. Alasan ya. Alasan. Kemudian jika, kalau konjungsi jika, maka maknanya adalah syarat ya. Syarat. Lalu sedangkan ini bermakna konjungsi perlawanan ya. Kemudian melainkan, sama halnya melainkan ya adik-adik. Melainkan juga maknanya adalah perlawanan. Lalu bahkan, kata bahkan ya bermakna penegasan. Nah, setelah menentukan makna konjungsinya, tinggal mencocokkan ya apakah kalimat 3 dan kalimat 4 itu menggunakan konjungsi yang mana. Nah, karena yang dibahas di kalimat 3 adalah institusi lain dan masyarakat juga harus mendukung kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPK. Kemudian kalimat berikutnya, masyarakat pun wajib mengambil peran membangun sikap anti korupsi. Nah, kalau kita menggunakan konjungsi karena, itu menjadi tidak cocok ya adik-adik. Kenapa? Karena di sini di kalimat 3 dan 4 bukan membahas mengenai sebab akibat ya. Jadi opsi A ini salah.
Kemudian di opsi B membahas mengenai syarat. Nah, jelas-jelas salah ya, kita tidak membahas mengenai syarat antara kalimat 3 dan 4. Kemudian di opsi C, perlawanan. Oke, sama ya dengan opsi D, juga perlawanan. Tetapi kalau kita lihat di kalimat 3 dan kalimat 4 itu tidak ada unsur perlawanan yang diberikan ya. Institusi lain dan masyarakat juga mendukung kegiatan. Kemudian di kalimat berikutnya masyarakat pun ya, ada kata pun, berarti menunjukkan menambahkan atau menegaskan kalimat sebelumnya. Seperti itu. Jadi bukan perlawanan. Sehingga opsi C dan opsi D itu salah ya. Nah, tersisa di opsi E. Opsi E ini menunjukkan konjungsi bahkan, seperti yang Kakak jelaskan bahwa kata bahkan ini adalah penegasan. Di sini juga terlihat adik-adik, masyarakat pun, partikel pun itu menunjukkan penegasan ya, seperti itu. Sehingga yang cocok untuk menggabungkan kalimat 3 dan 4 adalah konjungsi bahkan. Jadi opsi yang tepat adalah E ya, seperti itu. Selanjutnya soal yang ketujuh ya. Apakah inti kalimat 6? Oke, inti kalimat lagi adik-adik yang diminta ya. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi bahwa inti kalimat itu bisa subjek predikat, bisa subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, atau subjek predikat objek dan pelengkap ya, tergantung konteks kalimatnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memolakan kalimat ya. Pendidikan anti korupsi itu bertindak sebagai subjek ya, secara formal ataupun informal itu bertindak sebagai keterangan. Kenapa? Karena ada kata ini ya, secara bertindak sebagai preposisi di sini. Kemudian perlu digalakkan itu adalah predikat. Baik di tingkat pendidikan dasar maupun tingkat pendidikan tinggi itu bertindak sebagai keterangan. Kenapa? Karena ada kata baik ya. Baik di tingkat pendidikan dasar, hal itu menunjukkan keterangan. Nah, sehingga yang selanjutnya dilakukan adalah menghilangkan keterangannya. Berarti kita menghilangkan ini, hilangkan juga kalimat yang ini ya. Tersisa adalah pendidikan anti korupsi perlu digalakkan. Oke, salah. Sekarang kita mencari opsi yang ada kalimat tersebut ya. Pendidikan anti korupsi perlu digalakkan. Oke, ada di opsi A. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Kalau yang lain, adik-adik sudah bisa ya dieliminasi sebenarnya. Kalau ada secara formal, nah itu sudah jelas karena keterangan pasti salah. Tidak boleh ada keterangan dalam kalimat inti. Dan seterusnya ya. Ini juga cara menjawabnya itu sama dengan soal sebelumnya ya. Oke, selanjutnya latihan soal yang ke-8. Manakah perbaikan kalimat 5 yang paling efektif? Oke, kalimat 5. Kalimat 5 di sini kita tidak perlu melihat teksnya ya, karena sudah ada di opsi. Tinggal kita memperbaiki. Untuk itu, oke, kita lihat dulu opsi A ya. Untuk itu di sini ada tanda koma, di opsi B juga sama. Oke, sama semua untuk semua opsi ya. Berarti ini sudah tepat penggunaannya. Setiap anggota masyarakat harus memahami apa saja yang dimaksud dengan korupsi dan harus melakukan pencegahan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kalau di opsi B, untuk itu setiap anggota masyarakat harus memahami apa yang. Oke, berarti bedanya di sini ya adik-adik. Kalau di sini ada saja, di sini tidak ada. Apa yang dimaksud korupsi dan harus melakukan pencegahan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kalau opsi C, untuk itu setiap anggota masyarakat harus memahami
tentang apa? Oke, di sini bedanya ya. Sini ada kata tentang. Memahami tentang apa saja, berarti ini menambahkan ya, menambahkan kata tentang. Kemudian opsi D. Untuk itu setiap anggota masyarakat harus memahami apa yang dimaksud dengan korupsi dan harus melakukan pencegahan. Oke, jadi kalimat setelah ini itu sebenarnya sama ya untuk semua opsi. Kalau E, untuk itu anggota masyarakat harus memahami tentang apa yang dimaksud. Oke, di sini ada tentang apa yang, oke, di sini minusnya tidak ada saja ya. Oke, dari kelima opsi ini kira-kira yang mana yang paling efektif? Nah, kita bahas untuk opsi A, apa saja yang dimaksud. Nah, ini sebenarnya pemborosan kata ya. Ini sebenarnya boros kata. Jadi kurang tepat jika ditambahkan saja ya. Kalau ini memahami apa yang dimaksud korupsi, di sini juga sebenarnya kalau kita lihat ya, kita bandingkan dengan kalimat opsi C, jelas-jelas untuk opsi C itu sudah salah. Kenapa? Karena di sini juga pemborosan kata. Lalu kalau dibandingkan dengan opsi D, untuk itu setiap anggota masyarakat harus memahami apa yang dimaksud dengan korupsi dan harus melakukan pencegahan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kita lihat opsi B dan D itu bedanya di mana ya? Untuk itu setiap anggota masyarakat harus memahami apa yang dimaksud. Sama ya, harus memahami apa yang dimaksud dengan korupsi. Oke, bedanya di sini ya. Di sini tidak ada. Harus memahami apa yang dimaksud korupsi dan harus melakukan pencegahan baik. Kalau di sini apa yang dimaksud dengan korupsi dan harus melakukan pencegahan. Oke. Kalau opsi E kita bandingkan ya. Untuk itu setiap anggota masyarakat harus memahami tentang. Nah, ini juga tidak perlu ya. Oke, berarti tersisa opsi C dan opsi B dan D gitu. Nah, yang paling tepat adalah opsi D ya. Kenapa? Karena kata dengan ini sebenarnya perlu digunakan untuk menjelaskan mengenai apa yang akan dibahas, yaitu korupsi. Seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik perbanyak lagi untuk menjawab soal-soal seperti ini ya, biar adik-adik terbiasa. Nah, selanjutnya latihan soal 9. Kalimat berikut perlu ditambahkan dalam bacaan. Oke, berarti kita menambahkan lagi ya adik-adik. Banyak lembaga yang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di luar KPK. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat. Nah, apakah kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5? Oke, kita coba mengingat ya. Banyak lembaga yang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di luar KPK. Kita kembali ke teksnya ya. Nah, ini. Apakah cocok ditambahkan setelah kalimat 1? Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Kemudian tadi ini ya, banyak lembaga yang di kalimat berikutnya itu dibahas mengenai banyak lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Kalau ditempatkan setelah kalimat 1, maka tidak cocok. Kenapa? Karena di sini belum ada pembahasan mengenai lembaga ya, mengenai lembaga anti korupsi atau institusi yang memberikan pendidikan anti korupsi. Kalau di kalimat 2, pendidikan anti korupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK patut diapresiasi.
banyak lembaga yang memberikan. Di sini juga masih kurang cocok jika ditambahkan. Jadi karena kalimat 2 itu baru membahas mengenai pendidikan anti korupsi yang diinisiasi KPK. Ya, kalau di kalimat 3, institusi lain dan masyarakat juga harus mendukung kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPK. Kemudian kalau ditambahkan kalimatnya, banyak lembaga lain yang melakukan pendidikan anti korupsi. Masyarakat pun ya wajib mengambil peran membangun sikap anti korupsi. Nah, jadi kalau ditempatkan setelah kalimat 3 bisa jadi cocok adik-adik. Kenapa? Karena di kalimat 3 yang dibahas adalah institusi lain dan masyarakat. Nah, kemudian jika ditambahkan banyak lembaga lain yang memberikan pendidikan anti korupsi. Kemudian berarti menjelaskan mengenai ini institusi lain. Kemudian di kalimat berikutnya dibahas mengenai masyarakat pun, berarti menjelaskan mengenai ini masyarakat. Oke, jadi kalimat tersebut ya cocok ditambahkan setelah kalimat ketiga ya, sesuai dengan pembahasannya. Kalau ditambahkan di kalimat setelah kalimat 4 maka kurang tepat ya. Masyarakat pun wajib mengambil peran membangun sikap anti korupsi. Banyak lembaga lain, nah itu kurang tepat. Apalagi ditambahkan di setelah kalimat 5, tidak cocok ya, tidak sesuai. Untuk itu setiap anggota masyarakat memahami tentang apa saja yang dimaksud dengan korupsi. Lalu kemudian ditambahkan banyak lembaga lain. Nah, itu menjadi tidak sesuai ya, tidak tepat. Sehingga yang paling tepat ditambahkan setelah kalimat ketiga ya. Oke, sehingga jawaban yang tepat itu ada di opsi C ya, di opsi ketiga ini, kalimat ketiga. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Ini ada teks lagi ya adik-adik. Kita coba ke soal terlebih dahulu. Nah, apa kalimat inti kalimat 4? Yang diminta kalimat inti lagi ya, lagi-lagi kalimat inti. Karena memang kalimat inti ini selalu langganan ya keluar dalam soal-soal UTBK. Kalimatnya, di samping itu, tradisi Marcia Lapari ini juga menunjukkan adanya nilai kasih sayang dan persatuan yang hidup dalam hasanah budaya masyarakat Mandailing. Oke, sebenarnya tanpa kita membaca teksnya, kita sudah bisa menjawab ya. Kalau kita coba polakan terlebih dahulu. Di samping itu pasti adalah keterangan. Tradisi Marcia Lapari itu subjek, menunjukkan yaitu predikat, adanya itu adalah objek. Adanya nilai kasih sayang dan persatuan yang hidup dalam hasanah budaya masyarakat Mandailing. Oke, kita lihat opsinya. Kalau ada keterangan langsung saja kita eliminasi. Opsi A, di samping itu, jelas-jelas ini pasti salah ya. Opsi B, tradisi Marcia Lapari ini juga menunjukkan adanya nilai kasih sayang dan persatuan yang hidup dalam hasanah budaya masyarakat Mandailing. Oke, kita keep dulu yang opsi B, karena tidak ada keterangannya ya. Tradisi Marcia Lapari ini juga menunjukkan adanya nilai kasih sayang dan persatuan. Oke, bisa ya opsi C. Kalau D, di samping itu, oke, sudah jelas-jelas salah ya. Kalau opsi E, tradisi Marcia Lapari ini juga menunjukkan adanya persatuan yang hidup dalam hasanah. Oke, opsi E ini itu kurang tepat. Kenapa? Karena menghilangkan nilai kasih sayang. Nah, jadi ini kurang tepat. Kenapa tidak boleh menghilangkan nilai kasih sayang? Karena ini kan setara ya adik-adik, nilai kasih sayang dan persatuan.
gitu. Jadi yang tersisa adalah opsi B dan opsi C. Nah, biasanya ya, ini biasanya jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang opsinya lebih pendek. Kenapa? Karena kita harus menyederhanakan setiap polanya. Kalau opsi B masih ada kata yang dan seterusnya. Sebenarnya ini adalah perluasan ya, perluasan. Sehingga opsi B ini bukan kalimat inti. Nah, jadi tersisa opsi C ya. Seperti itu adik-adik. Jadi ini biasanya untuk menjawab kalimat inti, pilih opsi yang pendek ya. Ini umumnya seperti itu. Tetapi harus dibuktikan lagi dengan tahapan yang sudah kakak berikan ya. Tahapan menjawab soalnya. Oke, selanjutnya kalimat latihan soal yang ke-11. Kalimat sehingga pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Ditempatkan setelah kalimat keberapa ya? Apakah kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5? Oke, kita coba mengingat ya. Sehingga pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Oke, apakah di kalimat 1? Kalau kalimat 1 membahas mengenai Marsia Lapari menjadi salah satu tradisi yang masih melekat dan sudah sejak lama dilestarikan masyarakat Mandailing, Tapanuli Selatan. Sehingga pekerjaan terasa berat, nah itu kurang tepat ya. Sehingga itu menunjukkan akibat, berarti kita mencari apa yang menjadi penyebabnya ya. Kalau kalimat 2, dalam tradisi tolong-menolong ini dilaksanakan pada saat menanam dan memanen padi, sehingga pekerjaan yang terasa berat itu akan menjadi ringan. Oke, bisa jadi ya adik-adik, bisa jadi ini adalah penyebab dari yang kalimat yang akan ditambahkan. Kalau kalimat 3, hal ini juga diungkapkan dalam artikel berjudul dan seterusnya ya, Marsia Lapari bla bla bla, seperti itu. Nah, sehingga pekerjaan terasa berat, nah kurang tepat. Kalau kalimat 4, di samping itu tradisi Marsia Lapari ini juga menunjukkan adanya nilai kasih sayang. Sehingga itu kurang tepat ya, kurang tepat jika ditambahkan setelah kalimat 4. Setelah kalimat 5, menurut hasil kajian lembaga adat Dalian Natolu, tradisi ini tidak sekedar aktivitas dalam melakukan gotong royong, juga cermin nilai-nilai budaya masyarakat Mandailing, sehingga pekerjaan yang terasa berat akan terasa ringan. Nah, itu kurang tepat juga jika dilanjutkan di kalimat 5. Sehingga yang tepat adalah di opsi ini ya, opsi B ya, kalimat 2. Seperti itu. Nah, lebih tepat di sini di kalimat kedua. Karena tadi yang dibahas adalah ada tolong-menolong ya pada saat memanen padi, menanam dan memanen padi. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang latihan soal yang ke-12 ya. Kalimat 2 perlu disempurnakan. Nah, ini juga berkaitan dengan kalimat efektif. Kalimat 2, dalam tradisi tolong-menolong ini dilaksanakan pada saat menanam dan memanen padi. Jika disempurnakan, maka apakah opsi A menghilangkan dalam? Ingat ya adik-adik, untuk mengerjakan soal seperti ini, makna kalimat tidak boleh berubah ya. Kalau adik-adik menghilangkan suatu kata dalam kalimat tersebut, maka makna kalimatnya tidak boleh berubah ya. Makna kalimat tidak boleh berubah. Oke, kalau menghilangkan kata dalam. Kata dalam di sini sebenarnya mengganggu ya. Kenapa? Karena ini adalah preposisi. Jika ada preposisi di sebelum subjek, itu akan mengganggu fungsi subjeknya. Nah, sehingga biasanya jika ada preposisi maka harus ada tanda koma. Tetapi di kalimat ini tidak ada tanda koma. Sehingga penggunaan kata dalam di sini itu membuat kalimatnya menjadi tidak efektif. Jadi kata dalam ini perlu dihilangkan ya. Oke, kita simpan dulu untuk jawaban opsi A. Menghilangkan tolong-menolong. Kalau kita hilangkan tolong-menolong,
Berarti kalimatnya menjadi dalam tradisi ini dilaksanakan pada saat menanam. Nah, makna kalimat akan menjadi berubah. Kenapa? Karena kita tidak tahu dalam tradisi apa ya, dalam tradisi apa gitu. Kalau menghilangkan ini, dalam tradisi tolong menolong ini ya kalau kita hilangkan dalam tradisi tolong menolong dilaksanakan pada saat menanam. Nah, ini juga masih tidak efektif. Kenapa? Karena kata dalam ini mengganggu sebenarnya ya, mengganggu fungsi subjek. Kalau opsi D, mengganti dilaksanakan dengan terlaksana, nah, juga tidak tepat ya. Kalau E, menghilangkan pada, ini ya, dilaksanakan saat menanam. Nah, tetap sama ya, karena masalahnya ada di sini. Seperti itu adik-adik. Jadi yang tepat adalah opsi A. Oke, selanjutnya kata yang harus dihilangkan pada kalimat 4. Nah, ini sudah ada kalimatnya. Apakah A ini, B juga, C adanya, D nilai, dan E hasanah? Kalau kita lihat ya, di samping itu tradisi Marcia Lapari ini, berarti ini dihilangkan ya. Kalau kata ini dihilangkan, maka apakah mengubah maknanya? Di samping itu, tradisi Marcia Lapari juga menunjukkan adanya bla bla bla. Seperti itu ya. Nah, penggunaan kata ini, baik itu ada kata ini atau tidak, itu sebenarnya tidak masalah. Karena tidak akan mengubah maknanya. Sehingga kata ini dalam kalimat 4 itu sebenarnya dia ini ya, boros kata sebenarnya ya. Kenapa? Karena tidak perlu menjelaskan mengenai tradisi Marcia Lapari, karena sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah tradisi Marcia Lapari. Oke, berarti bisa jadi opsi yang benar adalah kata ini. Kalau B juga ya, kalau dihilangkan juga. Tradisi Marcia Lapari juga tradisi Marcia Lapari ini menunjukkan adanya. Nah, kata juga di sini sebenarnya sudah tepat. Kenapa? Karena ada kata ini. Di samping itu, nah kata juga di sini menegaskan ya. Jadi penggunaannya sudah tepat. Adanya. Nah, menunjukkan nilai adanya di sini harus tetap ada dalam kalimat ya, karena menjelaskan bahwa ada nilai kasih sayang. Jadi ketika dihilangkan maka makna kalimat akan berubah. Nilai apalagi ya, nilai. Kemudian hasanah. Dalam hasanah budaya, hasanah itu adalah kelompok ya. Kalau kita hilangkan maka makna kalimat akan berubah. Jadi tidak boleh dihilangkan hasanah. Sehingga yang paling tepat untuk dihilangkan adalah opsi A ya, kata ini. Seperti itu, karena boros kata. Oke ya adik-adik. Jadi perbanyak lagi ya ragam soal adik-adik yang berkaitan dengan kalimat, karena sangat penting untuk persiapan UTBK nantinya ya. Oke, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru Pendamping. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.